Maaf cut, itu gaji banget tuh ngomong apa sih? Kok jadi ke situ? Lanjut lagi. Meriah sekali. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan saya Mariam, bidan RBC Sinergi Foundation. Kesehariannya apa aja? Kesehariannya bekerja sebagai bidan di RBC Sinergi Foundation. Selain bekerja sebagai bidan di Sinergi Foundation, hobinya gitu. Hobi sekarang mau mendalami dunia voice over. kuliner sih kayaknya. Bukan ya, sebenarnya makanannya ya. Voice over cuma bumbu aja gitu ya. Oh itu kegiatan aktivitas sehari-hari itu mah, bukan hobi ya, rutinitas. Di sini ada beberapa pertanyaan dari para Netizen dari RBC yang Wow. menanyakan kepada bidan-bidan RBC. Wow, apakah itu? Kali ini ada 5 pertanyaan yang bisa yang seharusnya bidan bisa jawab. Ya Allah, ini ujian atau gimana sih? Deg-degan. Ini ada apa? Wih, ini kayak ala-ala acara luar negeri gitu ya. Pokoknya pernah lihat BTS juga pernah ada kayak ginian dah. Nanti kan caranya kan Tinggal lari kan? Allah. Dah, siap. Panjang ya? Yang ini panjang ya, mencurigakan sekali. Ngadep kemana nih? Sini. 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 Ya. Terus? Yuk mulai. Langsung ini. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau agak lama edit aja ya. Kalau mikir. Oke. Hah? Enggak. Padahal mestinya baca dulu ya, ketuban gitu ya. Oke, pertanyaan pertama, apa itu air ketuban? Langsung jawab ini. Iya. Air ketuban adalah cairan yang melindungi bayi atau janin di dalam kandungan, gitu ya. Air yang melindungi janin. Sesimpel itu. Kalau ayam punya cuma juga. Ayam? Jangan gitu dong, gue nggak tahu nih jawabannya nih. Ini nggak kalau kasih salah. Enggak. Itu kan ada kulit telur. Iya. Terus ada yang tipis warna putih kan. Oh, lapisannya. Itu mungkin lapisan bukan air tapi Iya. kantung. Ketuban juga, kan di kandungan tuh ada kantung ya, ada kantungnya. Kantung ketuban, ini isinya air ketuban itu isinya. Oh, berarti putih telur adalah ketuban ayam. Nggak tahu, jangan nanyain sama ayam. Ya oke. Oh, maaf aku nggak tahu. Dah ya, tanyakan pada biologi ya, ahli biologi, oke? Yang kedua, apa fungsi dari air ketuban? Oke, tadi ya udah di spoiler di pengertian air ketuban. Jadi fungsinya itu ialah cairan yang melindungi janin di dalam kandungan. Melindungi dari apa sih? Misalnya kayak benturan ya atau tekanan gitu dari luar. Terus apalagi ya fungsi dari ketuban? Fungsi air ketuban juga berfungsi untuk melatih kekuatan atau melatih tungkai otot-otot dari kaki ataupun tangan bayi. Terus juga untuk proses perkembangan paru-paru janin. Kemudian juga air ketuban ini berfungsi untuk bentar ya. Untuk jadi ngeblank ya. Apa ya? Bentar ya. Oh, air ketuban ini menjadi nanti cut ya yang gimana itu ya. Langsung sekarang ya. Terus fungsi ketuban juga bisa untuk menjadi ruang gerak bagi bayi di dalam kandungan. Oke. Kalau air ketuban, Hah? kata orang-orang Sunda itu saya kalau air ketuban diminum sama suaminya itu meningkatkan kesuburan. Kenapa harus ubah? Oh, ada yang tersinggung? atau gitu dicoba sih enggak ya? Itu mitos. Tapi pernah dengar dong itu ya? Sebenarnya baru pertama kali sih. Tapi kenapa saya langsung bilang mitos? Karena itu belum pernah baca penelitiannya juga ya. Terus kan fungsinya tadi untuk melindungi di dalam kandungan. Itu kalau melindungi dari benturan berarti kayak bubble wrap. Oh ya, bisa jadi fungsinya ya. Kan dia biar ibarat paket kan kalau takutnya fragile gitu ya. Nah,
Melindungi dari benturan, betul. Iya, boleh lah. Ya. Ketiga. Lagi? Iya dong. Oke. Apa resiko dari pecah ketuban? Oh. Sebenarnya tergantung sih. Resikonya ini tergantung kapan pecah ketubannya. Kalau misalnya dia pecah segera atau beberapa saat kemudian bayinya lahir, nggak apa-apa. Kan itu memang harus pecah dulu ketubannya baru bisa lahir. Tapi kalau yang jadi berbahaya itu atau beresiko itu kalau misalnya ketubannya itu pecahnya itu sebelum persalinan gitu ya. Misalnya dari ketika usia 8 bulan atau kurang dari 9 bulan, atau ini sudah masuk fase persalinan tapi dari lebih dari 6 jam misalnya belum lahir dari pecah ketuban, itu bisa jadi resiko. Risikonya apa? Pertama, ini bisa mempengaruhi denyut jantung janin ya, karena kan tadi yang dia melindungi, ketika dia udah nggak ada, otomatis itu dia langsung terhubung dengan dunia luar kan, maksudnya nggak ada lagi yang membatasi gitu ya dari janin ke luarnya selain misalnya lubang vaginanya. Jadi bisa mempengaruhi denyut jantung, kemudian risikonya juga bisa infeksi ya gitu, karena tadi fungsi dari ketuban melindungi ya itu bisa jadi infeksi dan jantungnya terganggu. Bisa juga kalau misalnya nih pecahnya tuh udah kayak baru 8 bulan atau 7 bulan, bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan ya gitu, karena itu menjadi media untuk kayak salah satu nutrisi ke bayinya juga kan ya, melewati dari plasenta. Maaf Kat, itu gaji banget tuh ngomong apa sih? Kok jadi kayak gitu? Lanjut lagi. Jadi intinya kalau misalnya pecah ketuban sebelum 9 bulan tadi bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan janin dan juga berhubungan dengan denyut jantung. Makanya harus selalu kalau yang sudah pecah ketuban gitu ya sebelum waktunya, sebelum 9 bulan lebih sering kontrol ke fasilitas kesehatan, atau mungkin ke rumah sakit ya gitu. Kalau pecahannya pas 2 bulan? 2 bulan. Pecahnya ketika 2 bulan. Pecah ketuban ketika 2 bulan. Pecah ketuban ketika 2 bulan. Pecah ketuban. Mungkin kalau 2 bulan itu saya jarang sih nemu pecah ketuban 2 bulan. Soalnya ketubannya masih sedikit banget. Mungkin kalau dia udah pecah kemungkinan keguguran juga. Iya. Beda cara bedain ketuban sama bukan ketuban itu gimana? Gimana? Cara bedain ketuban sama bukan ketuban itu gimana? Oh, cara ngebedain ketuban sama bukan ketuban. Oh, ini pasti pertanyaannya ibu-ibu yang 9 bulan nih biasanya mau ngelahiran gitu ya. Bu, ini tadi yang keluar apa ya? Ngebedainnya pertama dari rasa ketika dia keluarnya. Dibedakan kalau air ketuban itu kalau dia udah pecah, itu kita nggak bisa ngerasain tiba-tiba kayak rembes aja gitu basah. Beda kalau misalnya sama air pipis. Kalau misalnya kita mau pipis, kan masih bisa nahan nih, gitu ya. Jadi nggak langsung keluar. Nah kalau ketuban itu nggak kerasa, nggak bisa ditahan, tiba-tiba keluar. Itu pertamanya. Itu ada masalah mungkin dalam ototnya ya. Beda lagi, oke? Yang kedua, kasihan masih kecil ya kelas 2. Yang kedua dari warnanya. Kalau misalnya air pipis kan itu atau urin warnanya kuning atau ada juga yang jernih. Tapi kalau untuk ketuban itu bisa jadi jernih, bisa juga agak kekeruhan, atau juga bisa seperti kayak air kelapa gitu ya, agak putih gitu. Bisa juga kehijauan ya. Itu jenis-jenis warnanya. Untuk baunya tersendiri kalau ketuban tuh baunya agak amis ya, beda sama air yang lain. Terus habis itu apa lagi ya? Warna, bau. Gimana? Gimana? Manis? Gimana? Manis ya? Ya, gitu. Ada lagi? Oke. Yang sana jangan ngadi-ngadi ya pertanyaannya ya. Tolong bantuin jawab dong, oke? Selanjutnya, panjang cara menghindari pecah ketuban dini. Deng. Apa ya? Cara menghindari ketuban. Oke. Dirinya yang waktu dini biasanya kemungkinan untuk pecah. Oh iya, apa sih dini tuh kapan dibilang ketuban pecah dini gitu ya? Ya. Cara menghindari pertama pecah ketuban dini itu ya tadi ya, idealnya memang ketuban itu pecah sesaat atau segera gak lama gitu ya dari pecah ketuban tuh bayinya lahir. Cuman bisa juga paling maksimal 6 jam lah ya, itu masih terbilang normal dari pecah ketuban ke bayinya lahir. Tapi kalau sudah 6 jam pecah ketuban kemudian belum lahir, ini terlepas dari dia usia 9 bulan maupun 8 bulan itu atau kurang gitu ya.
Kalau udah 6 jam pecah nggak lahir, itu disebut dengan ketuban pecah dini. Ya. Nah, gimana sih cara menghindari terjadinya pecah ketuban dini ini? Pertama dari yang paling dasarnya dulu ya, dari nutrisi dan hidrasi ibunya ya. Jadi selama hamil disarankan untuk ibu hamil itu makan nutrisi yang sehat, baik, teratur ya, sama minum juga sangat penting, minum air putih ya. Harus ibu harus terhidrasi dan nutrisi dengan baik ya, minum minimal 8 gelas. Malah kalau ibu hamil bila perlu 2 liter ya, minum yang banyak gitu. Itu dari yang pertama. Yang kedua, untuk biasanya nih, kadang ketuban pecah dini ini bisa terjadi segera, misalnya setelah berhubungan suami istri pada ibu hamil, misalnya 8 bulan atau 7 bulan gitu ya. Jadi kalau disarankan untuk sekitar usia kehamilan 7 bulan 8 bulan, mungkin boleh berhubungan suami istrinya, misalnya menggunakan kondom gitu. Nanti kalau untuk 9 bulan, boleh berhubungan suami istri seperti biasa lagi, karena memang sudah boleh untuk bersalin. Kemudian yang ketiga, bisa juga dari yang bisa dilakukan ya ini mah ya, maksudnya terlepas dari resiko yang lain ya. Apalagi ya pecah ketuban dini, menjaga kesehatan dengan baik tentunya ya, karena kalau misalnya ketika dalam kehamilan misalnya ibunya sempat ada demam atau misalnya infeksi, itu resiko terjadinya ketuban pecah dini ini bisa lebih besar gitu ya. Jadi tadi menjaga nutrisi atau makan dan minumnya, kemudian menjaga kesehatan ya. Ketiga tadi mungkin dalam segi berhubungan sama istrinya gitu ya. Dan juga jangan terlalu kecapean ya. Aktivitas boleh tetap seperti biasa, tapi jangan terlalu berat gitu. Kalau suara pecah ketuban itu gimana? Suara pecah ketuban kayak apa ya? Gadar sih, kayak Yang bersuara ada yang enggak ya? ada yang besar ada yang enggak. Karena gimana besar apanya ya? Kan ada yang dia pas pecahnya itu cuma kayak rembes gitu, airnya kayak ngalir doang, enggak langsung banyak gitu. Rembes. Jadi ada yang sedikit, ada juga yang langsung banyak. Nah biasanya kalau yang bersuara itu kalau yang langsung banyak, ya biasanya sih ya, sahur ibu-ibu mah cenanya suara teh juga kayak meletup gitu, kayak balon, enggak balon pecah mah gede banget ya. Balon isi air dipecahkan gitu. Tapi kalau rembes pakai rembes bisa? Mungkin tergantung, itu emang sih no bocor-bocor ya. Kalau ini bocor ya. Sponsor, yuk bisa yuk. No drop. Dah, itu aja. Next ya. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa disebut pecah ketuban? Kenapa disebut pecah ketuban? Kenapa bisa disebut? Enggak muncrat ketuban gitu. Kan ada yang rembes tadi. Kenapa pecah? Karena kan tadi dia bentuknya tuh kayak, ya bayanginnya kayak balon aja gitu. Balon pecah bukan? Enggak dong. Kalau balon nggak pecah ya? Balon meletup. Maaf. Apa dong? Meletus ketuban. Bukan. Karena isinya Udara, oh benar. Kalau balon isinya air pecah. Enggak juga. Kenapa ya ini? Mungkin boleh ya tanya pada sebelum saya. ketuban meletup. Masa ya? Ketuban. Ketuban itu meletup bisa aja di Malaysia. Iya kan di Indonesia kan? Oh aku tahu karena ini di Indonesia makanya dia pecah. Udah itu aja, nggak tahu. Ampun. Ya Allah, pertanyaan nomor 5 bikin geleng-geleng kepala. Nggak ngerti dah. Pecah kenapa ya? Dah gitu aja.